maju. Saya punya tekad Tebing Tinggi ini harus bisa menjadi kota smart city. Saya nggak suka kalau ada anggota saya nggak bisa kerja. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah, sehat hari ini. Ya, saat ini bersama dengan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tebing Tinggi, Pak Didi. Ini merupakan kayak ujung tombak dari pemerintah Kota Tebing Tinggi, baik itu informasi, segala sesuatu yang perlu dipublish ke masyarakat. Tapi sebelum ke pekerjaan, gimana sih Pak perasaannya menjabat sebagai seorang kepala dinas, tepatnya di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tebing Tinggi ini? Ya, perasaannya biasa-biasa aja. Karena memang dalam pekerjaan kita memang semua itu pasti ada tantangan. Nah, kalau saya menganggap tantangan itu menjadi motivasi dalam kita bekerja, gitu. Itu motivasi hidup kita. Tidak ada yang tidak punya tantangan, kerjaan ini semua ada. Dan yang paling terasa gitu Pak, yang memang harus kayak diperjuangkan atau melawan diri sendiri supaya bisa ngeblend dengan pekerjaan ini apa nih Pak, secara karakter? Ya memang karakter saya Bang Adi, sebenarnya saya tuh nggak suka ngurusin orang sebenarnya. Karakter saya orangnya cuek. Tapi memang karena kita dihadapkan dengan pekerjaan ini, Dinas Komunikasi dan Informatika ini kan mengurusin OPD terkait data, publikasi dan yang lain-lainnya. Ya memang harus dituntut merubah karakter jadinya kita. Jadi ya mau nggak mau, suka nggak suka ya kita harus bisa mengikuti dengan pekerjaan kita, karakter kita menyesuaikan dengan pekerjaan kita. Kalau dari keluarga sendiri Pak, artinya bahwa jabatan sebelumnya kan camat nih, ini berubah menjadi kepala dinas. Nah seperti apa respon dari keluarga yang ada di rumah nih? Kalau keluarga ya menganggap ada perubahan lah dari saya. Positif negatif nih? Ya ada positif ada negatif. Kalau dulu dibilang keluarga saya orangnya tegas, kalau sekarang saya agak belok-belok. Kata-kata saya itu agak sedikit berbelok-belok. Kalau dulu katanya tegas. Terus malah istri saya tuh kalau ngomong sama anak-anak nih, dia bilang kalau ngomong sama papa kalian ini bagus pagi-pagi aja, sarapan pagi gitu ya. Kalau nggak connect nanti nih. Saking banyak pekerjaan yang saking banyak. Iya, sebenarnya Dinas Komunikasi dan Informatika. Nah, mungkin juga banyak masyarakat yang nggak tahu sebenarnya pekerjaan dari Kominfo sendiri ini apa nih Pak? Ya tugas kita membantu wali kota dalam bidang komunikasi dan informatika. Jadi Dinas Kominfo ini terbagi dari dua bidang. Yang pertama itu bidang komunikasi, bidang ini mengurusi publikasi, sosialisasi, edukasi. Jadi di dalamnya itu ada rekan-rekan media, pembinaan dari kita. Ini tugas dari bidang komunikasi. Jadi memang kita harus cepat mengimbangi perkembangan kehidupan yang ada. Kemudian yang kedua ada bidang Aptika di situ. Ini yang mengurusi IT. Gitu. Jadi ya kalau kita tahu lah ya sekarang ini perkembangan teknologi informatika sangat begitu pesat. Jadi memang Dinas Kominfo dalam hal ini ya harus bisa mengimbangi itu. Gitu. Nah dua bidang ini dikombinasikan, dikolaborasikan, inilah yang menjadi satu kesatuan tugas pokok dan fungsi utama itu Dinas Kominfo. Iya. Kalau kita flashback ke belakang nih Pak, pertama kali didaulat menjadi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika. Pada saat itu apa sih pemikiran pertama Bapak untuk program Kominfo sendiri sehingga sampai saat ini kita lihat terus berkembang pesat nih? Jujur Bang Hari, kalau awal dulu saya kan sebelumnya camat ya Bang Hari. Jadi begitu dipercaya oleh pimpinan untuk menakodai Dinas Kominfo, dulu dalam benak saya Dinas Kominfo ini GPN yang dulu sudah tutup hidup lagi gitu kan. Lah ini apa ya, dinasnya cakap-cakap ya. Cakap-cakap gitu kan. Komunikasi gitu ya. Komunikasi. Namun setelah saya mendudukinya, melaksanakan pekerjaannya, tadi itu ada IT di situ. Kolaborasi ini memang menghidupkan Dinas Komunikasi dan Informatika, sehingga seluruh
OPD di tebing ini datanya ada sama kita karena terkait IT tadi. Jadi memang kita bekerja berdasarkan amanat undang-undang ya. Kita mengacu kepada Permen Kominfo nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren bidang komunikasi dan informatika. Nah, ini permen ini yang membuat kita Dinas Kominfo di seluruh daerah bisa hidup diakui oleh OPD-OPD lain untuk menjadi corongnya Pemda. Iya. Itu dia. Dan tantangan terbesar sebenarnya Pak dari Dinas Kominfo ini untuk memajukan kota tebing tinggi apa ini Pak? Di bidang apa dulu Bang Ari? Mungkin boleh dijelasin per bidang-bidang yang ada di sini gitu. Ya, kalau bidang komunikasi tantangan kita ya jangan sampai salah data, gitu. Jangan sampai kita salah publish data. Iya. Nah, kita ini kan Dinas Kominfo ini kan OPD yang anti hoax. Iya. Gitu. Kita selalu mensosialisasikan kepada masyarakat jangan hoax. Ada tuh slogan Bapak untuk hoax apa? Saring dulu baru sharing. Itu selalu diingat. Saring dulu baru sharing. Karena memang banyak masyarakat ini kan tak disaringnya, gitu. Dapat WA dari grup sebelah, Betul. langsung share. Padahal itu belum tentu kebenarannya. Itu. Ada juga memang benar adanya, tapi waktunya pada tidak saat itu. Itu bisa jadi hoax Bang Ari. Tidak tepat ya. Saya contohkan misalnya, saya ini besok pagi ada rapat dengan Pak Wali jam 8. Iya. Ini malam saya begadang. Saya terbangun jam 8 kurang 15. Rumah saya kan di BB7 Iya. Bang Ari kan. Nah, jadi saya buru-buru nih Pemko ketika sampai Simpang Dolok ada pohon tumbang di Rumah Sakit Pamela. Wah, muncullah ide hoax saya itu. Saya foto pohon tumbang tadi, saya dari Kampung Keling, Bonjol ke Pemko. Terus saya kirim di grup. Mohon maaf saya terlambat karena ada pohon tumbang. Ini kan hoax juga. Betul. Memang betul kejadiannya, Iya. pohon itu tumbang. Tapi bukan karena pohon tumbang itu saya terlambat datang. Saya terlambat datang karena begadang tadi malam. Itu dia. Kejujuran ya. Itu hoax. Nah, ini masyarakat kadang dapat informasi dari berbagai pihak nggak disaringnya, di-share-nya terus. Padahal kejadian itu 10 tahun yang lalu. Gitu. Memang betul, tapi 10 tahun yang lalu itu bisa jadi hoax juga. Pengen viral mungkin Pak. Nah, itu bidang komunikasi. Kalau bidang teknologi IT. Iya. Nah, ini kita memang sekarang ini sudah ingin menjadikan kota tebing ini kota yang menuju smart city, Iya. kota digital. Banyak yang sudah kita lakukan. Jadi Kominfo ini untuk menuju smart city bukan hanya Dinas Kominfo saja. Iya, tapi seluruh OPD. sebelum ke smart city Pak. Ya. Sebenarnya smart city ini apa sih? Smart city ini adalah kota yang cerdas, kota yang cerdas dan berkelanjutan, gitu. Dengan dilengkapi infrastruktur yang ada, perkembangan IT yang ada, karena sekarang memang lagi zamannya IT, ini kota cerdas. Iya. Jadi masyarakat itu ketika datang ke sebuah kota itu tidak lagi bingung, nyaman. Apa saja yang diinginkan ada di situ secara teknologi informatika itu kota cerdas. Iya. Dan sejauh ini kalau dari Kominfo sendiri pasti ada hal yang dilakukan untuk menunjang supaya tebing tinggi ini bisa menjadi kota smart city. Ya. Dan tadi Bapak bilang bahwa semua OPD juga berjuang untuk bisa memenuhi standar supaya tebing ini bisa menjadi smart city. Nah, untuk standarnya sendiri bisa dikatakan sebagai smart city itu apa Pak? Ya itu tadi, kita standar sebagai smart city adalah kota kita yang bisa menyajikan semua kebutuhan masyarakat gitu. Dari sisi teknologi dan informatika. Teknologi dan informatika. Di situ kesehatan sudah bisa terpenuhi, kenyamanan, keamanan bisa terpenuhi, UMKM bisa maju dari dunia digital. Ini adalah sebuah kota yang smart city menurut saya. Artinya akan menuju ke digitalisasi semuanya Pak. Iya, benar. Dan sejauh ini kalau untuk tebing tinggi sendiri sudah berapa persen kah untuk menuju ke smart city ini Pak? Kita sudah 2 kali mendapat nominasi penilaian. Tahun 2019 pada waktu awal saya jadi Kadis Kominfo, kita sudah mendapat nominasi pada waktu itu untuk mencari 100 kabupaten kota yang smart city. Tapi ya pada waktu itu kita tidak mendapat karena memang penilaiannya pada waktu itu tergantung kemampuan keuangan daerah. Jadi memang kita ya apa boleh buat lah karena APBD kita masih tidak sebanding dengan kota-kota besar, kabupaten, ya kita gugur pada waktu itu.
Kemudian alhamdulillah yang sekarang ini tahun 2021 kita mendapat nominasi lagi Oke. untuk dicari 50 kabupaten kota se-Indonesia dari 200 yang sudah masuk nominasi, yang sudah di asesmen, termasuk kita. Nah alhamdulillah kita asesmen pertama kemarin sudah, kemarin yang kedua dari ITB, ya kelihatannya mudah-mudahan kita bisa mendapat 50 besar se-Indonesia untuk Smart City. Apa yang mereka nilai gitu Pak untuk Kota Tebing Tinggi sendiri, atau mungkin dengan rasa optimis ini dari apa ya, respon yang ditunjukkan oleh si penilai tadi gitu, bahwa oh Tebing ini memang kayak udah layak nih menjadi Smart City gitu. Ya itu mungkin tim penilai lah yang tahu ya. Tapi yang sudah kita buat di tebing ini, Tebing Tinggi sudah melakukan penarikan infrastruktur jaringan fiber optik. Oke. Awalnya tahun 2018 itu kita bangunkan fiber optik sampai ke OPD-OPD. Namun belum menyentuh ke sekolah, belum menyentuh ke puskesmas, belum menyentuh ke kelurahan. Oke. Tahun ini, insya Allah bulan Desember ini rampung. Jadi seluruh sekolah, seluruh kelurahan, seluruh puskesmas yang ada sudah terbangun infrastruktur fiber optik tadi. Oke. Yang Jadi di berfungsi. masa pandemi ini, misalnya kan masyarakat masih ada yang daring nih kan, sama Iya. sekolah. Jadi di sekolah-sekolah itu sudah gratis wifi-nya. Itu kita support dari Kominfo. Jadi seluruh tebing ini kita sampaikan tidak ada lagi blank spot. Iya. Jadi ini bisa menjadikan kota ini salah satu itu kota smart. Iya. Kemudian di bidang yang lain, OPD-OPD yang lain, bidang kedaruratan kita ada 112. Iya. Jadi 112 ini adalah panggilan kedaruratan. Ini simbol bahwasanya kota Tebing Tinggi ini bila ada kedaruratan bisa cepat ditanggulangi dengan cepat. Begitu juga dengan kesehatan, ada mobile RSKP. Kemudian ada dinas pertanian dengan Gempitanya. Ini adalah aplikasi yang mengurusi masyarakat bisa belanja online. Iya. Begitu juga Kominfo, kita ada juga Mutrans kemarin. iya. Becak bermotor online. Ini kan kita buat untuk menuju 4.0 ya. Apalagi kemarin ini tercetus ketika pandemi, masyarakat dilarang berkerumun, muncul ide kita, ya kenapa tidak kita buat pakai digitalisasi saja gitu kan. Jadi tanpa berkerumun masyarakat bisa pesan. Bedanya dengan Gojek itu kita becak gitu. Memberdayakan apa yang kita punya di tebing Memberdayakan ini. apa kita punya. Jadi UMKM kita juga sudah kita pasarkan melalui digitalisasi gitu. Kita pameran virtual sudah 3 kali kalau tidak salah saya sudah melakukan pameran virtual yang dilihat oleh seluruh Indonesia gitu. Nah ini yang mungkin banyak masyarakat yang nggak tahu, ternyata Kominfo bekerja keras untuk hal ini, karena kan yang tahu tuh kayak kenapa tadi tanya apa sih sebenarnya tugas Kominfo gitu. Tahu orang kan cuma kayak masyarakat tuh publish, ada informasi publish. Ternyata bahwa untuk sekolah, beroptik dan sebagainya, termasuk juga untuk UMKM, bahkan juga untuk di layanan kesehatan semuanya sudah tercakup. Tapi apakah dengan apa yang sudah, bahkan untuk investasi juga ya Pak ya? Untuk beberapa item yang memang sudah mengarah ke Smart City ini sudah mencukupi untuk standar Kota Tebing Tinggi menjadi kota Smart City, atau mungkin butuh pengembangan yang lainnya? Ya butuh pengembangan. Jadi begini Bang Ari, digitalisasi ini saya waktu ikut di klub PIM 2 ini menjadi judul proyek perubahan saya. Proyek perubahan saya waktu saya PIM 2. Judul saya itu ingin mendigitalisasi seluruh kehidupan masyarakat di Tebing Tinggi ini secara elektronik, secara online gitu. Jadi memang pada waktu itu sudah kita launching sebenarnya pada waktu itu dengan pihak ketiga, namun karena COVID ya terputus hubungan, sehingga kami tidak patah arang, makanya Mutrans itu kita dorong tanpa pihak ketiga. Gitu. Nah jadi memang untuk kelengkapannya kita memang butuh sebuah UPT lah yang untuk mengurusi teknologi informatika ini. Saya berpikir secara pribadi saya, perkembangan teknologi ini jangan dijadikan hanya output saja sama pemerintah. Itu harus dia. ada outcome-nya. Iya. Outcome-nya apa? Itu harus bisa meningkatkan PAD gitu. Contoh ya, output ini misalnya Dinas Kominfo bangunkan Videotron, walaupun belum ada Videotron kita bangunkan Videotron. Videotron itu harganya 1M Bang Ari minimal. Nah, lantas apa sih pemasukan Videotron itu untuk PAD? Paling-paling retribusi. Iya. Berapa kali lah itu Bang Ari. Tapi kalau ada UPT yang mengurusi itu, kita bisa tarik iklan elektronik.
mungkin setahun 1 M itu bisa balik uang APBD. Nah ini menjadi pemikiran kita. Kemarin juga kita dorong itu ke yang terhormat anggota dewan yang terhormat supaya ini bisa dipertimbangkanlah pengajuan UPT kita yang mengurusi digitalisasi. Insya Allah tahun depan kita akan gandeng konsultan untuk mengkaji ini. Memang perlu digitalisasi. Memang berat karena daerah lain belum ada gitu. Jakarta yang sudah ada. Daerah lain belum ada. Jadi jangan sekali lebih tinggi ya. Saya kecil. Saya disampaikan Pak Wali sama saya, kalau kita itu kerja harus di luar kebiasaan. Asik. Jangan biasa-biasa saja. Setuju. Kalau biasa-biasa saja, ya orang pun bisa. Harus di luar kebiasaan, tapi jangan menabrak aturan. Iya. Gitu dia. Dan sejauh ini bahwa sebenarnya udah luar biasa yang dilakukan oleh Diskominfo untuk apa ya? Bukan hanya mencap sebagai smart city, tapi juga bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam berbagai aspek. Nah, kalau untuk lihat respon dari masyarakat sendiri nih Pak, artinya bahwa ini udah banyak yang dibuat pemerintah. Kadang-kadang kan juga tidak bisa berjalan ketika memang tanpa dukungan dari pemerintah, dari masyarakat. Seperti apa ini Pak? Dari apa yang udah dibuat, apakah memang masyarakat antusias, terus juga penggunaannya, bahkan justru karena kita tahu apalagi kayak kaum ibu susah mengedukasinya ini pakai ini aja Bu. Ya memang diperlukan peran serta masyarakat Iya. ini untuk program-program pemerintah. Kita sosialisasi itu sudah kita lakukan ya di media sosial sudah, di media portal kita yang ada, di talk show radio pun Iya. sudah. Gitu. Kemudian jajaran komunikasi ini siaran keliling juga Iya. sudah untuk menyampaikan program-program gitu kan. Ya memang diperlukanlah peran serta masyarakat. Tapi saya yakin kalau ini pandemi COVID ini sudah hilang, ini saya rasa gampang gitu. Karena kita bisa ketemu Langsung ya, Pak. dengan masyarakat. Nggak ada batasan. Nggak ada batasan. Kalau ini kan kita dibatasi ya, jumlah kerumunannya berapa, harus dibatasi. Dan kalau boleh tahu Pak, untuk membangun ini dari yang sudah ada dari Diskominfo, butuh berapa lama sih Pak? Sampai pada saat ini yang sudah ada di tebing tinggi. Membangun apanya nih, Bang? Yang sudah terjadi kayak misalnya ada kan tadi ada Mutrans, ada ini artinya kan itu sudah Bapak planning kan gitu. Hingga akhirnya bisa terrealisasi sampai dengan saat ini itu kalau boleh tahu berapa lama sih waktunya Pak? Kalau 100% kan kita belum, karena memang kita bekerja berdasarkan master plan yang kita buat. Ya. Kita kan membuat sebuah master plan. Iya. Jadi dari master plan itu kita tahu di tahun ini kita mau kerjakan apa, tahun depan kita mau kerjakan apa, tahun berikutnya kerjakan apa. Jadi walaupun seandainya saya tidak lagi di sini, pengganti saya yang baru mengacu ke master plan tadi. Iya. Melanjutkan. Udah ada di situ. Aturan mainnya sudah ada di situ. Jadi master plan kita itu ini memang sudah kita buat pada waktu awal dulu gitu. Kita bangun comment center, ya kan? Kita bangun data center, kan gitu. Kemudian kita bangun infrastruktur, itu sudah kita buat di dalam master plan smart city kita gitu. Jadi kita tidak keluar dari acuan situ. Dan banyak kendala nggak sih Pak dihadapi? Kalau kendala pasti banyak. Ya terutama kendala kita ini kan IT ini butuh biaya besar. Ya Bang Ari, ya, butuh biaya besar. Agak pelan bilangnya dana gitu ya. Ya harus kita akui, Iya. ya, kota kita kan kota kecil. Iya. Tapi kami tidak surut mental Iya. kami, semangat kami. Karena kita punya stakeholder, ya. Apalagi pimpinan kita Pak Wali ini berkomunikasi dengan stakeholder dengan sangat baik. Luar biasa. Jadi yang apa kami lakukan ini tidak terlepas dari peran bantuan dari stakeholder. Di antaranya BI, OJK, perbankan, ini banyak membantu kita. Yang Mutrans kemarin jaket-jaketnya dikasih dari BI. Anak sekolah kemarin HP Iya. ada dikasih Diberikan, iya. Android itu dari BI. Jadi memang peran stakeholder sangat kita butuhkan. Karena kalau kita harapkan dari ya APBD kita nggak bisa kita bertumpu kepada itu. Iya. Tapi ini berandai-andai nih Pak. Iya. Ini kan walaupun tadi kita sedikit optimis bahwa ini tebing bakal jadi smart city nih 50. Tapi seandainya enggak juga nih Pak, belum juga tahun ini. Apa yang bakal dilakukan untuk bisa meraih itu gitu? Kita tetap berbenah. Kita tetap berbenah. Itu kan sebuah penghargaan dari pusat Iya. gitu ya, Smart City. Gitu. Ya seperti contoh ya 3 tahun yang lalu. Nah itu ternyata dari kemampuan keuangan daerah ya jelas kita kalah. Gitu. Ya mungkin yang ini kita nggak tahu ini apa ini. Tapi tanpa kita dapatkan itu kita tetap terus harus maju. Saya punya tekad tebing tinggi ini harus bisa menjadi kota smart city, terdigitalisasi semua.
Jadi udah lebih gampang akses apapun. Karena infrastrukturnya udah kita bangun ini. Gitu. Tidak ada blank spot di tebing ini. Iya. Udah gampang sebenarnya. Tinggal lagi penyempurnaannya. Memang salah satu paling utama, faktor utama UPT tadi. Kalau UPT itu ada, Bang Ari, ini apa namanya? Tersalurkan semua. Yang ada dalam benak ini keluar nih semua. Jadi kayak dan dengan apa yang sudah Bapak lakukan Untuk PAD, peningkatan PAD tadi. Dan sampai dengan saat ini udah banyak ide Bapak tuangkan, tenaga dan pikiran beserta tim pegawai dan staf di sini. Sampai sejauh ini walaupun Bapak bilang belum 100%, apa sih perasaannya Pak sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika sudah berbuat sejauh ini gitu? Ya sebagai manusia kita punya sifat tidak pernah puas. Saya kalau dibilang puas tidak puas gitu. Karena sifat manusia itu punya satu pengen dua, dua pengen tiga gitu. Jadi yang positif kenapa enggak gitu ya, kan? Apa yang udah sekarang ini saya nggak puas, saya harus meningkatkan ini. Sepanjang saya masih memimpin di Kominfo ini, cita-cita saya itu harus bisa. Selain UPT apa lagi yang belum nih Pak? Ya di kami kan UPT itu yang mengurusi digitalisasi itu. Dan di proyek perubahan tadi itu saya buat jangka panjang memang. Pembentukan UPT itu jangka panjang. Nah, ya. Jadi jangka panjang itu bisa 5 tahun. Seperti itu. Dan gimana juga Bapak membangun, kan kita nggak bisa kerja sendiri nih Pak. Ya. Ada kepala bidang, staf dan sebagainya, membangun namanya komunikasi nih kan. Artinya supaya semua itu bisa kompak berjalan mencapai visi dan misi dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tebing Tinggi. Saya selalu teamwork, nggak hanya di Kominfo. Waktu saya sebelumnya pun saya camat, saya lurah, saya pasti teamwork. Karena setiap pemimpin itu pasti punya cara masing-masing nih. Nah, saya nggak suka kalau ada anggota saya nggak bisa kerja. Sedap. Itu jangan main-main ya. Ini sama saya. Nggak suka saya kalau ada anggota saya nggak bisa kerja. Apa namanya ya? Kominfo ini mungkin saya sama sekretaris saja berdua atau saya sama kabin saja bisa jalan ya. Tapi bukan itu. Iya. Organisasi itu bukan itu. Organisasi itu semua harus hidup. Ya. Di Kominfo ini saya sering rapat, melakukan rapat. Mungkin anak-anak rekan-rekan ini bosan kita rapat. Ini karena COVID aja nih. COVID agak jarang lah kita rapat. Ya kan? Kemudian juga saya karena sering mendampingi Pak Wali, jadi waktu saya agak kurang untuk meminta rapat di kantor ini. Nah, karena saya dari alumni pemerintahan, dulu ini ya, apel pagi apel sore itu buat sebelum COVID. Jengah ini anak-anak ini, gitu. Jengah, Pak gawat ini Pak Kadis gitu ya. Apel pagi apel sore gitu. Ini karena COVID ya udah saya maklumi. Kalau enggak apel pagi apel sore. Mungkin di tebing ini orang udah kenal sama saya. Aduh kalau Pak Dedi yang mimpin apa kita apel pagi apel sore lagi gitu. Udah pasti karena saya waktu camat apel pagi apel sore. Dengan tujuan disiplin dan di situ kita bisa menyampaikan informasi. Karena kita masing-masing sibuk kan. Saya menganggap apel pagi apel sore itu kita anggap kalau kita Islam anggap aja itu sholat. Gitu. Apel sore itu kita anggap aja itu sholat asar. Nah di situ apel mengecekkan pasukan dan tahu kita di situ ada yang sakit atau ada trouble yang lain-lain kita tahu. Terus bisa kita sampaikan informasi di situ. Dan mungkin ini terakhir nih Pak. Kira-kira harapan ke depannya, baik untuk Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tebing Tinggi sendiri, atau untuk ke pemerintah Kota Tebing Tinggi, atau juga mungkin untuk dari pribadi Bapak terhadap apa yang sedang Bapak lakukan atau laksanakan sekarang. Ya harapan kita kalau untuk Dinas Kominfo ini segera kita melengkapi lah ya untuk penyempurnaan bagaimana idealnya sebuah dinas. Yaitu Dinas Kominfo sebagai corongnya pemerintah daerah, ya sebagai pusat datanya pemerintah daerah, ini harus kita lengkapi dengan sarana prasarana yang ada. Kemudian untuk pemerintah kota, ini label Smart City ini harus kita dapatkan. Harus kita dapatkan. Nah kalau saya pribadi, harapan saya ya meningkatlah karir saya. Siap. Ya, janganlah hanya saya di Kominfo. Kalau bisa saya meningkatlah. Iya. Kalau bocoran planning ke depannya kemana gitu Pak? Belum tahu. Belum tahu ya. Yang pasti yang penting kita berusaha berdoa kerja apa adanya ya kan, berusaha untuk berinovasi, mudah-mudahan pimpinan pasti menilai. Iya. Dan yang ada saat ini dimaksimalkan gitu ya Pak ya. Ada saat ini dimaksimalkan. Oke. Terima kasih Pak. Sukses buat Bapak dan keluarga serta juga untuk Kominfo dan mudah-mudahan Tebing Tinggi bisa menjadi Smart City.
Alhamdulillah, amin. Terima Oke. kasih Bang Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.